semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD, teman-teman. Oke, seperti yang kita lihat untuk kedua pair ini ya, dia sudah berada di level harga yang cukup tinggi dengan mengalami kenaikan yang signifikan ya, setelah USD ini mengalami drop yang cukup signifikan juga, teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang untuk saat ini USD sedang berada di area support ya, support yang bisa dikatakan cukup kuat untuk si Euro USD, untuk si DXY ini sendiri, dan secara overall juga ini adalah area support dari area major trendnya dia, yaitu adalah uptrend. Jadi ini adalah channeling uptrend ya. Untuk saat ini si DXY berada di area support ya dari si majoring trennya dia gitu, atau di channeling uptrendnya dia, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang overall secara pergerakan selama dia bertahan di atas area support ini 104.14 dan juga 103.99, itu masih ada kesempatan untuk pullback rebound ya ke level harga 104.49 sampai 104.69, dengan level rebound tertinggi target saya itu bisa ke level harga 104.84 sampai 104.96, teman-teman. Nah, permasalahannya apa? Kenapa dia bisa turun? Ya, seperti yang kita lihat ya, untuk news ya, hari kemarin ya, di hari Rabu ya, itu kan ada news CPI. Oke. Jadi itu ada news CPI, di mana news CPI ini memang hasilnya kurang bagus ya, dan juga retail salesnya juga anjlok banget ya. Jadi memang bisa dikatakan untuk saat ini ya, untuk saat ini memang masih melakukan pelemahan nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini retail sales ya dari 0,6 ke 0,0, CPI-nya juga dari 0, ke 0,3, jadi memang kurang bagus untuk si DXY gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat memang penekanan ke DXY itu memang cukup besar. Dan ini juga ada gap down ya untuk si DXY. Ini gap down kurang lebih 28 pip ini ya, dari 104.28 ya ke 104.20 gitu. Jadi kurang lebih 8 pip, dan ini belum di close dengan sempurna oleh si DXY. Maka masih ada potensi dia untuk rebound kembali untuk close si area ininya ya, teman-teman. Gapnya dia gitu. Nah, ini kalau dia berhasil ya breakout ya, atau breakdown turun dari level harga ini, maka next target dia itu ada di level harga ini 103.47 sampai 103.36 gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk DXY ini clear ya, karena memang dari kemarin dia juga bisa dikatakan masih dalam tren minor turun ya. Dan apakah dia akan pullback lagi, lanjut turun, atau rebound dari level ini, kita belum bisa pastikan. Tapi kalau dilihat dari hasil news hari ini ya, hasil news today ya, memang ini mix, teman-teman. Dimana yang pertama, jobless claim memang mengalami koreksi ya, dari 231 ke 219, memang ada sedikit penurunan. Nah, ini adalah positif untuk si DXY. Tapi untuk manufacturing indeksnya dia ya, di jam yang sama ini mengalami penurunan nih dari 15,5 ke 7,7 gitu. Jadi memang yang satu plus ya, atau plus ya, yang satu minus, teman-teman. Ya, let's see nanti bagaimana si pasar ini ya berkehendak. Soalnya gini, kalau kita lihat ya, memang tingkat volatilitas pasar ya, terutama di gold ini sendiri itu sedang cukup tinggi ya. Dan memang much better kalau kita mau lebih aman, mungkin kita bisa bermain di pair GBP USD atau Euro USD ya, cuma biar agak safety aja untuk satu minggu ini ya kan, atau bahas itu kayak dari Kamis ke Jumat ya kan. Tunggu nanti di next weeknya lagi baru kita coba lihat lagi intip di XAUUSD, itu juga boleh, teman-teman. Jadi it's okay ya, nggak masalah, tetap aja hitungannya sama kok gitu loh. Cuma perbedaannya ada di volatilitas harga pasar aja gitu. Kalau 15 pip di gold dapat, misalkan kita pasang 0,01, 15 pip dapat 1,5 USD ya, sama di GBP USD atau Euro USD juga sama. 15 pip ya dapat 1,5 USD juga. Cuma perbedaannya adalah range harga GBP USD dengan Euro USD lebih besar
ketimbang si gold itu sendiri, dan volatilitasnya juga lebih kecil sehingga kita merasa tuh lebih lama dan lebih panjang perjalanannya gitu teman-teman. Gitu. Ya, sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, ini untuk GBP USD lagi di area breakout ya. Jadi ini kalau kita lihat nih, oh ada dua. Ya, ini ada di area breakout dia, dan ini area breakout yang cukup kuat ya. Kalau kita di sini nih, dia breakout itu tanggal 21 Maret 2024. Ini di retest 1 2 3, jadi ini adalah big rejection ya isi GBP USD. Nah, ini berarti ini jadi selling point ya. Selling point satu kita juga ini sudah kita bahas juga di kemarin. Kemudian selling point kedua itu di sini di 2783 sampai 2814 gitu. Ini selling point kedua. Nah, di sini ya. Dia juga high rejection ya. Kemudian buy point. Nah, menarik ini. Sebenarnya kalau untuk buy point saat ini ya, saya sih lebih prefer itu coba kita nanti pantau dulu ya. Kita mau pantau dulu itu untuk buy point di 2639 ya sampai 2617. Nah, ini buy point 1. Buy point kedua itu di sini di 2564 sampai 2538. Buy point ketiga sini area breakout itu di 2482 sampai 2462 gitu teman-teman. Oke, jadi kalau memang hasilnya potensi dari DXY ini mix ya, maka dia akan bermain atau akan berakumulasi dulu nih di zona ini untuk si GBP USD. Nanti rejection paling bawah atau paling rendahnya itu bisa masuk ya ke area support di 26 ya, 2669 teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat nih area bisa jadi area akumulasinya untuk si GBP USD gitu. Nah, ini nih dia akumulasi di sini. Gitu ya, ini juga sama akumulasi di sini. Jadi ini potensi akumulasi di sini juga nih dia. Sampai nanti DXY punya sentimen lagi gitu. Oke, itu untuk GBP USD. Nah, sekarang kita mau bahas untuk trend. Jadi kalau kita lihat memang ya untuk trend saat ini kan dia ini kan downtrend ya gitu. Ini downtrend berarti ini minor trendnya itu ya, kalau dia berhasil break dari sini itu rusak minor trend downtrendnya dia. Kenapa? Karena posisinya itu current high-nya di sini ya, current high-nya di sini. Maka dia kalau ngebreak di 27 ke atas ya, maka dia potensi berpindah dari minor trendnya itu downtrend menjadi masa transisi yang akan menjadi uptrend teman-teman gitu ya, di atas 2705 gitu teman-teman. Jadi kalau bisa dikatakan ini selling point terakhir untuk mengikuti tren yang ada saat ini gitu. Nah, kemudian ini major ya, ini minor ya, balik. Jadi kalau misalkan 2705 ini di break, maka major trend ini berubah gitu, dia masuk ke masa transisi tren dari minor, dari downtrend ke uptrend gitu teman-teman. Jadi ini major, ini minor trend itu lagi uptrend gitu. Oke, ya, jadi ada sedikit ya salah sebut gitu. Ya, tapi udah saya perbaikin ya di situ ya. Nah, kemudian ini untuk Euro USD ya. Jadi untuk Euro USD juga sama, dia ada potensi perubahan major trend dari downtrend ke uptrend ya. Dan posisinya di sini kalau kita perhatikan ya, untuk si Euro USD ini itu dia bisa kita anggap sebagai perubahan, benar-benar trennya berubah itu adalah ketika ya dia berhasil. Nah, ini Euro USD agak tinggi nih gitu, agak berbeda gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk tren yang benar-benar major ya, ini kan 1 2 3 ya kan, 4. Nah, ini dia di sini. Nah, untuk Euro USD ada di sini di 966 ya, 969 sampai 10.000 teman-teman. Jadi ini Euro USD akan berubah trennya dari downtrend menjadi uptrend ketika dia berhasil ya break dari 9699 dan close di atas 10.000 gitu. Nah, ini berubah nih nanti masa transisi tren gitu. Nah, ini masih jauh gitu untuk si Euro USD itu sendiri ya, jadi masih aman lah. Tapi kalau untuk current minor trennya dia itu udah uptrend, dan memang bullish pressure ini cukup kuat gitu. Nah, saat ini untuk si Euro USD sendiri
itu berada di area resisten juga sama kayak GBP USD ya kan. Ya jelas ini kan DXY berada di support gitu kan. Nah ini dia di resisten, berarti ini bisa jadi selling point 1, selling point kedua tinggal tunggu konfirmasi. Nah selling point ketiga mana bang? Selling point ketiga itu kita belum nemuin ya, tapi saya kalau mau buat saya akan kurang lebih buatnya di sini selling point ketiga. Nah, selling point ketiga itu di sini. Di level harga 1047 sampai 1077, teman-teman. Di sini selling point ketiga. Oke. Jauh ya. Nah, ini dia selling point ketiga. Ini selling point pertama 2 3 gitu. Nah, buy point sekarang. Wes, bentar. Oke, untuk buy point di area breakout ya udah pasti. Buy point 1 itu di breakout zone ya, 1 2 3 gitu teman-teman. Ya, jadi jauh range-nya ya. Ini kita main intraday soalnya. Intraday biasa itu kayak apa ya, kita ngambil zona major ya dari si falas ini sendiri gitu. Ya tapi overall dengan cara kita mengambil level major seperti ini ya kita bisa menekan risiko dan memaksimalkan profit kita ya, win rate kita lebih maksimal gitu teman-teman. Ya plus minus kalau kalian memang butuhnya scalping ya, maka memang kurang cocok kalau misalnya kita memanfaatkan major level di 4 jam secara terus menerus gitu. Nah kalau saya kan memang intraday gitu, jadi memang oke lah masih masuk dengan SOP saya kalau misalkan saya memanfaatkan 4 hours ya kan atau 1 hours dari si zona-zona ini teman-teman gitu. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk Euro USD dan GBP USD. Memang ada mulai memasuki masa transisi tren ya, karena DXY juga sedang mengalami penekanan penjualan ya. Jadi untuk GBP USD dan juga Euro USD sebenarnya masih ada potensi untuk naik, cuma ini kita manfaatin dulu untuk area last resistance dari mereka orang gitu untuk ngambil posisi sell gitu teman-teman ya. Tinggal aku tunggu konfirmasi aja gitu dari market ya di sini. Oke. Ya mungkin itu sih yang disampaikan. Nanti mungkin kita akan update lagi ya untuk hari Jumat nanti di TikTok dan juga Instagram Juno Trading ID. Jadi stay tune di sana. Ya terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.